Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai saja. Unggahan ini saya latar belakangi dengan adanya informasi yang pernah saya dengar bahwa katanya ada anak yang bulunya lebat begitu, hampir menyerupai kera, dan orang-orang mengatakan itu adalah anak jin. Padahal itu anak manusia, tetapi orang mengatakan ya jin yang nikah dengan manusia. Saya penasaran, adakah manusia itu bisa menikah dengan jin kemudian menghasilkan anak. Oleh karena itu, seperti biasanya saya akan menanyakan kepada teman yang lebih paham tentang hal ini, dan menurut penjelasan beliau ini seperti berikut ini. Dia mengisahkan bahwa suatu ketika pernah terjadi di Mesir, ya, itu ada 3 orang gadis bangsa jin, ya. Pada awalnya ketika gadis tersebut datang dalam bentuk 3 ekor kucing yang lucu dan sangat cantik. Ketiga kucing tersebut selalu datang pada malam hari, dan entah mengapa kehadiran kucing tersebut membuat hati seseorang lelaki itu menjadi sangat gembira. Mereka bermain satu sama lain, bermain bersama-sama. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka berubah bentuk dari kucing, ya, menjelma menjadi seorang gadis yang mempesona. Sungguh membuat hati lelaki itu menjadi tertarik kepadanya. Tanpa disadarinya, ia pun bercengkerama dengan begitu akrab dan ceria, sampai pada kesepakatan untuk menjalin ikatan pernikahan. Lalu kami membicarakannya bagaimana, mereka membicarakan bagaimana resepsi yang akan dilaksanakan nanti. Seorang dari mereka menjelaskan, pada hari yang telah disepakati akan datang 5 orang lelaki bangsa jin, ya, sebagai utusan. Salah satu dari mereka berjenggot putih dan panjang. Dia bercadar kain yang berwarna keemasan yang menutupi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia adalah pembesar jin. Sedangkan 4 kerabat lainnya, mereka berjenggot hitam, jenggotnya pendek dan meruncing. Ya, pakaian mereka mirip dengan pakaian orang-orang Mesir zaman dahulu. Kepala mereka sama sekali tak berambut, jadi plontos atau botak. Sedangkan calon mempelai istrinya, dia akan memakai cadar dengan selendang yang berwarna perak, mirip dengan kain sari yang biasa dipakai gadis India. Kemudian dia berkata, setelah diterima dengan ucapan selamat datang, diketahuilah bahwa seorang pembesar tadi adalah tokoh jin yang ahli dalam akad nikah. Ya, kalau di sini mudin lah. Bahkan dia ahli Al-Quran. Nah, jadi dia itu penghulunya jin yang hafidz Quran, ya, jadi hafal Quran. Dan keempat kerabatnya adalah para saksi. Ini kerabat dari jin itu para saksi datang juga. 2 orang untuk pihak mempelai pria dan 2 orang dari pihak mempelai istri. Setelah semuanya siap, maka keluarlah pembesar tadi dari cadar yang menutupinya dengan alat serupa tupaan kemenyan. Kemudian dia menyuruh mempelai istri, ya, calon mempelai istri bangsa jin tadi untuk meletakkan tangan kanannya pada bahunya yang kiri. Demikian juga dia menyuruh calon pengantin pria agar meletakkan tangan kanan pada pundak kiri mempelai istri. Kemudian dia menyuruh teman laki-laki untuk mengikuti kata-katanya. Kata-katanya adalah seperti ini, saya bersedia menerima, ternyata gadis tadi bernama Yarokisi, ya,
jin perempuan tadi yang menjadi calon mempelai istri. Yang pertama makacisi, jadi bersedia menerima calon temanten putri, dalam bahasa sana itu yarokisi. Nama calon pengantin putrinya adalah makacisi, sebagai kasih dalam teman saya dengan persyaratan sebagai berikut. Ini syarat pernikahan mereka. Apa saja? Yang pertama, menjaga kerahasiaan ikatan pernikahan. Tidak boleh menyebarluaskannya walaupun keadaan darurat. Yang kedua, meninggalkan semua interaksi dengan perempuan lain, baik berteman ataupun berhubungan intim, karena itu akan berakibat buruk. Yang ketiga, dalam hal keturunan, jika anak laki-laki maka dinasabkan kepada suami. Yang menentukan namanya pun adalah suami. Tetapi apabila anaknya perempuan maka dinasabkan pada si istri. Demikian juga namanya ditentukan oleh sang istri. Yang keempat, tidak mengambil manfaat dari keturunan ini seperti mempekerjakannya dalam pekerjaan yang berbahaya sebagai jaminan keselamatan sang anak dan dua orang tuanya. Sebab hal itu dilarang dan apabila dilanggar maka balasannya teramat berat. Yang kelima, tidak menyalakan lampu sebagai penerang pada malam hari. Jadi kamarnya harus gelap. Yang keenam, tidak memakai bawang merah dan bawang putih pada makanan yang disajikan untuk makan malam. Jadi ini ditakuti jin ya. Ini rahasianya. Jadi kalau Anda biar tidak digoda jin, maka pakailah bawang merah, bawang putih, dirajang, kasihkan di kamar. Yang ketujuh, tidak membayar mahar karena cukup dengan syarat-syarat itu. Nah, ini berbeda dengan kelaziman yang biasa dilakukan oleh bangsa manusia. Tentu saja, manusia biasa tidak akan sanggup memenuhi semua itu. Kemudian penghulu itu menyuruh mempelai istri untuk mengatakan hal yang sama dengan kesepakatan menjadi kekasih dan korin, sebagaimana syarat yang sudah disepakati keduanya. Setelah selesai prosesi pernikahan tersebut, maka semerbaklah bau kemenyan. Lalu penghulu dan para saksi membacakan beberapa hal lagi. Setelah itu mereka memohon izin untuk pergi. Jin-jin tadi minta izin pergi. Prosesi pernikahan tersebut berlangsung lama, kurang lebih setengah jam, tanpa penulisan akad nikah ataupun sumpah yang lainnya, dan tanpa buku nikah tentu saja. Setelah berlalu beberapa tahun, dia mengabarkan bahwa si istri akan melahirkan setelah hamil 3 bulan. 3 bulan setelah adalah ukuran hamilnya bangsa jin. Kalau kita 9 bulan 10 hari, bangsa jin itu hanya 3 bulan dalam kandungan. Resepsi kelahiran sang anak akan dilaksanakan di negara jin sana. Dan resepsi tersebut harus dihadiri oleh ayahnya yang manusia. Dia berkata ternyata istrinya tersebut ada jin mukmin dan memeluk agama Islam. Bantahan yang muncul terhadap kisah ini adalah pertama, bahwa keterangan itu tidak sampai pada derajat yang ada pada kisah dalam buku Al-Insan wa Ashabul Al-Jin. Mungkin menginginkan kabar tersebut tersebar dan dibaca banyak orang dengan manfaat momen itu. Kedua, proses pernikahan dan hubungan dengan jin tersebut serta upacara akad yang diceritakan tidak ditunjang oleh fakta seperti pada kisah Abu Kaf, sehingga banyak orang yang mengenal karena tersebar melalui surat kabar yang dibaca orang banyak. Jadi berita atau cerita itu masih diragukan. Yang ketiga, bahwa upacara pernikahan, lama kehamilan dan hal-hal lain yang disebut di dalam kisah itu sangat janggal. Tetapi yang jelas bahwa kisah tersebut menguatkan pendapat tentang pertalian hubungan jin dan manusia, baik jin perempuan kepada laki-laki dari manusia maupun sebaliknya. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan saya yang saya itu pernah dengar ada anaknya jin, apakah bisa benar seperti itu? Adakah pernikahannya? Ya, ada jawaban, tetapi itu pun masih sulit untuk pembuktiannya. Jadi saya akhiri unggahan ini dengan tujuan saya membuat unggahan ini adalah untuk membunuh lupa, karena
saya memiliki banyak waktu ketika saya pensiun. Harapan saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk kegiatan yang berguna seperti membuat konten ini. Kemudian saya ingin meninggalkan jejak digital yang bermanfaat agar nanti kalau meninggal pun unggahan ini masih bisa dinikmati, bisa memberi manfaat pada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keimanan untuk anak cucu saya agar jangan percaya hal-hal yang di luar nalar atau yang belum tentu benar adanya. Percayalah bahwa yang kekuatan yang paling besar itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai mengorbankan diri kalian itu menjadi hal-hal yang syirik. Yang keempat, pesan saya, jangan lupa tegakkan sholat. Apabila menemui masalah, jangan lupa berdoa dan selalu bersabar. Kemudian disclaimer-nya, mungkin saja di dalam unggahan ini banyak terdapat kesamaan, baik nama, ide, cerita, dan sebagainya. Mungkin itu adalah sebuah kebetulan. Tetapi manakala mengganggu dan Anda tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, saya nyatakan bahwa saya bukan ahli perjinan, psikolog, ataupun psikiater, ataupun juga paranormal atau dukun. Saya hanya manusia biasa, saya pensiunan yang bodoh. Jadi kalau banyak salah, saya mohon maaf. Yang ketiga, judul dan gambar serta caption di dalam video ini, di dalam thumbnailnya mungkin berbeda dengan isi dari cerita di sini, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, video unggahan ini adalah terutama untuk anak cucu saya. Tetapi bagi Anda yang di luar keluarga saya dan berminat serta berkenan untuk mengikuti channel, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terakhir, ini adalah pendapat pribadi, maka penuh subjektivitas. Maka manakala ada yang benar, itu datangnya dari Allah, silahkan bisa dipakai. Apabila ada yang salah dan bertentangan dengan Al-Quran, hadis maupun hukum negara dan hukum agama, saya katakan jangan dipakai, anggaplah tidak ada, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terakhir saya doakan mudah-mudahan Anda dan keluarga serta kita semua diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan rezeki, dan bisa meninggal dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.